Cara bersuci orang yang mempunyai perban atau shahibul jabirah. Menggabungkan antara mengusap perban dan bertayamum. Hal ini berdasarkan beberapa hadis, di antaranya hadis tentang seorang sahabat yang mempunyai luka di kepala, lalu ia mandi hingga membawa maut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarnya dan bersabda, sesungguhnya dapat mencukupi kalau ia hanya bertayamum dan membalut lukanya dengan perca kain, dan setelah itu ia mengusap di atasnya dan mandi ke seluruh tubuhnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat di dalam kitabnya Ad-Durrul Mukhtar jilid 1 halaman 258, di dalam kitab Asy-Syahrul Kabir jilid 1 halaman 163, dan di dalam kitab Asy-Syahrus Shahir jilid 1 halaman 202. Mereka berpendapat bahwa cukup dengan mengusap perban saja, karena ia termasuk pengganti membasuh anggota di bawahnya, yakni anggota yang diperban. Tidak perlu bertayamum, karena menggabungkan antara dua cara bersuci itu tidak diperlukan. Ulama mazhab Syafi'i di dalam kitabnya Muhnil Muhtaj jilid 1 halaman 94, juga di dalam kitab Mujairami Al-Khatib jilid 1 halaman 262 berpendapat bahwa perlu menggabungkan antara mengusap perban dan bertayamum. Tayamum dilakukan untuk menggantikan perbuatan membasuh anggota yang sakit, sedangkan mengusap perban yang menutupi juga sebagai pengganti membasuh anggota yang sehat di sekeliling anggota yang cedera. Karena biasanya perban akan mengambil ruang yang melebihi tempat yang sakit. Jika perban itu hanya meliputi tempat yang sakit saja ataupun mengambil ruang yang lebih, tetapi ruang yang lebih itu sudah dibasuh, maka tayamum tidak diwajibkan lagi. Dan jika tubuhnya mempunyai banyak perban, kemudian ia junub dan hendak bersuci, yakni mandi wajib, maka dia cukup bertayamum sekali untuk semuanya. Dan apabila luka yang diperban itu lukanya menyeluruh atau luka yang besar pada semua anggota wudu, maka ia. Dan jika perban itu melebihi tempat yang luka dan dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan jika membuangnya, dengan demikian ia harus menggabungkan antara membasuh, mengusap perban dan bertayamum. Seandainya tempat luka tidak dibalut, maka harusnya dibasuh anggota yang tidak luka dan bertayamum untuk anggota yang luka. Perlukah mengulang sholat orang yang mempunyai perban apabila sudah sembuh?
Mazhab Hanafi dan Maliki di dalam kitab Al-Qawanin Al-Fiqhiyah halaman 39 berpendapat tidak wajib mengulang sholatnya setelah sembuh dari luka atau cedera. Pendapat mereka itu lebih tepat karena para ulama sependapat mengatakan harus melakukan sholat dengan mengusap perban. Apabila sholat boleh, maka tidak perlu mengulang sholatnya. Mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan perban dipakai dalam keadaan suci. Di dalam kitab Bujairami Al-Khatib jilid 1 halaman 265. Mereka mewajibkan supaya mengulangi sholatnya karena ketiadaan syarat tersebut. Mereka berpendapat harus mengulangi sholatnya dalam 3 keadaan sebagai berikut. Yang pertama, perban terdapat pada anggota tayamum, baik dipakai dalam keadaan suci ataupun tidak suci. Yang kedua, perban terdapat pada anggota tayamum atau anggota yang lain, tetapi sebelum memakai perban tersebut dalam keadaan tidak suci. Dan yang ketiga, perban dipasang melebihi ruang yang luka